Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, memberi motivasi, memberi informasi, dan bisa disampaikan secara jernih, berimbang, dan arif. Saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Agustin Trasnarang SH, Ketua Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Pak Teras ini adalah mantan Gubernur Kalimantan Tengah dan juga pernah menjadi Ketua Komisi 3 DPR RI. Kali ini saya akan berdialog, mendiskusikan sikap DPD RI atau setidaknya Komisi 1 yang menolak pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember 2020. Pak Teras, Iya, saya Mas. kemarin membaca hasil dengar pendapat dengan Ketua KPU maupun Ketua Bawaslu, kesimpulannya Komite 1 menolak pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember. Ini memang agak terasa kontroversial ketika pemerintah sudah bertekad melaksanakan itu, KPU juga bersiap-siap, Bawaslu juga sudah bersiap-siap, tetapi ternyata DPD belum setuju. Monggo silahkan Pak Teras menjelaskan ini. Baik Mas, matur nuwun. Yeah. Wah, senang sekali nih bisa dialog dengan Mas Bambang. Apalagi di forum yang baik ini, yang inspirasi bangsa. Jadi ini sifatnya konstruktif ya Mas ya? Iya, betul. Iya, kritis boleh katanya. Oh, harus. Kalau kritis harus. Tapi konstruktif, tapi ya. jangan lupa konstitusionalnya katanya. Konstitusional, tidak provokatif. Tidak provokatif. Pada akhirnya untuk kebersamaan, Ji. Betul. Ya, baik, Ji Mas. Terima kasih. Betul. Seperti yang tadi Mas Bambang sampaikan, bahwa Komite 1 DPD RI memandang adalah tidak tepat apabila pilkada serentak ini dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Nah, pertimbangan dari teman-teman di Komite 1 DPD RI adalah pertama, Mas Bambang, bahwa WHO pada tanggal 30 Januari yang lalu dan kemudian dilanjutkan dengan 11 Mei 2020 itu menyatakan bahwa pandemi COVID-19 itu adalah sebagai pandemi global. Nah, kemudian di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 itu Presiden menyampaikan, Mas, bahwa ada 2 orang wanita yang di Depok itu, Mas Bambang, yang menderita pandemi COVID-19. Nah, itu adalah merupakan satu pertanda bagi kita bahwa ternyata pandemi COVID-19 itu sudah ada di Indonesia. Nah, kemudian Mas Bambang, di tanggal 13 April 2020 yang lalu, pemerintah ini telah menetapkan bahwa pandemi COVID-19 itu adalah sebagai bencana nasional. Nah, ini melalui Kepres loh, Mas. Melalui Kepres nomor 12 tahun 2020. Nah, Kepres itu sampai sekarang belum dicabut. Jadi masih eksis, Mas. Masih kita di dalam kondisi bencana nasional. Nah, kemudian juga beberapa waktu yang lalu, Mas, gugus tugas pandemi COVID-19 itu telah mengeluarkan daftar daerah yang bisa melakukan new normal atau dalam keadaan normal baru. Nah, pertanyaannya sekarang, Mas, dari 270 ada 9 provinsi, kemudian ada 37 kota, dan ada 224 kabupaten. Berani nggak kita menyatakan bahwa yang 270 itu adalah layak dan patut untuk mengadakan pilkada pada tanggal 9 Desember 2020?
nggak ada yang berani menyatakan itu, Mas. Nah, berarti apa? Ini kan menjadi question mark, menjadi pertanyaan bagi Komite 1. Nah, kemudian kami juga melihat, Mas, bahwa Bapak Presiden tanggal 18 bulan Juni yang lalu itu kan ada rapat kabinet, Mas. Ya. Nah, kemudian baru-baru beberapa waktu yang lalu, baru setelah nggak tahu seminggu atau 10 hari gitu, baru diumumkan. Nah, kemudian di situ Bapak Presiden jelas mengatakan bahwa Indonesia itu adalah dalam krisis kesehatan dan krisis ekonomi. Nah, itu disampaikan oleh beliau pada saat ke Jawa Timur, tanggal 25. Jadi pandemi COVID-19 ini adalah suatu permasalahan yang sampai sekarang belum kita bisa mengatasinya dengan baik. Nah, kemudian Mas, kami juga mengacu pada hasil survei. Ada hasil survei, Mas, dari Litbang Kompas. Itu yang tanggal 24, kemudian 24 dan 25 Mei 2020 yang lalu. Itu hasil surveinya cukup menggiurkan loh, Mas. 91,8% responden setuju dengan penundaan pilkada ke tahun 2021. Terus sebanyak 2,5% tidak setuju. Dan kemudian 5,7% tidak tahu. Nah, kami nggak berhenti di situ, Mas. Kami buka-buka terus. Ternyata Kompas bikin lagi, Mas, jajak pendapat. Jajak pendapat tanggal 4 dan 5 Juni yang baru lalu. Yaitu melakukan jajak pendapat untuk 6.712 orang. Nah, dari 6.712 orang, ternyata menyatakan bahwa 67,7% khawatir jika pilkada dilaksanakan pada tanggal 9 Desember. Jadi itu adalah data dan fakta yang coba kami himpun, Mas. Nah, kemudian kami juga introspeksi ke dalam, Mas. Komite 1 ini ngapain sih? Apa cuma duduk manis? Coba teliti lagi deh. Coba baca tata tertib kita. Nah, di pasal 83, Mas, itu menyebutkan bahwa salah satu lingkup tugas dari Komite 1 itu adalah bidang pemerintahan daerah. Termasuk terkait dengan pilkada. Saya bilang, Mas, pilkada ini asetnya daerah. Kenapa? Karena orang daerah diberikan kepercayaan oleh Undang-Undang Dasar kita, pasal 18 ayat 4, untuk memilih secara demokratis. Jadi saya bilang ini sayang aset kita ini. Berarti ini asetnya Komite 1. Asetnya DPD RI sebagai wakil daerah. Saya tadi matur, Mas, tadi diskusi dengan Ketua Komisi 2. Saya dulu sebelumnya juga Ketua Komisi 2, Mas, di DPR RI. Sebelum Ketua Komisi 3. Jadi saya bilang kepada Bung Doli, saya bilang, saya merasakan apa yang Anda rasakan sekarang. Mumet pasti. Tapi saya bilang di DPR RI enak. Sekarang cuma 9 fraksi, Mas. Tapi kalau di Komite 1 ada 34, Mas Bambang. Iya. Jadi ada 34 provinsi. Nah, kebetulan 34-nya menyatakan hampir yang sama. Bahwa tidak sependapat kalau dilaksanakan pada tanggal 9 Desember. Nah, itu loh, Mas, beberapa hal yang menjadi pegangan dari Komite 1 DPD RI, dan kemudian tentu hal-hal ini menjadi kita pedoman ini terus. Terakhir, Mas Bambang, saya mau matur, tanggal 16 Juni 2020 yang lalu kan ada rapat paripurna, Mas. Kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan laporan. Nah, pada saat itu kebetulan ini dari perwakilan Jawa Tengah
Pak Dr. Abdul Holik, beliau adalah wakil ketua 3, beliau membacakan. Nah, apa yang dibacakan itu, Mas, berkenaan dengan penolakan oleh Komisi 1 DPD RI, itu keputusannya, Mas, menyatakan menerima dan memahami laporan Komisi 1 DPD RI berkenaan dengan Pilkada tanggal 9 Desember 2020. Udah. Berarti diambil alih oleh DPD, Pak? Saya nggak tahu, Mas. Tapi kalau Mas Bambang tanya ke saya, bagaimana sikap Komite 1, saya akan berani mengatakan kami tetap menolak. Iya, oke. Lalu Pak Trasnarang, apa implikasi dari penolakan Komite 1 ini, baik secara politik maupun secara hukum? Karena antara lain misalnya begini, kan sekarang pemerintah sedang mengajukan Perpu, antara lain yang akan mengatur jadwal pilkada. Kalau itu diterima DPR, kan DPD sudah nggak punya peran, Pak, secara hukum berlaku. Begini, Mas. Tadi saya sudah sampaikan ke Mas bahwa dalam keadaan apapun kita harus kritis. Nah, kekritisan kita tentu dilandaskan pada hal yang sifatnya konstruktif. Apa yang kami sampaikan itu didasarkan pada data, didasarkan pada fakta di lapangan. Kan jawabannya tuh agak sedikit bisa dijawab lah istilahnya. Ini katanya menyangkut masalah keuangan. Nah, kita katakan, kalau masalah keuangan kan bisa carry over, Mas. Misalnya itu anggaran 2020, tidak bisa terlaksana 2020, ya bisa carry over ke 2021. Nah, kemudian itu pertama. Kemudian kedua, berkaitan dengan misalnya dikatakan bahwa nanti kalau ditunda, banyak pejabat. Saya bilang, pejabat yang dari pusat, itu pun juga nggak sekaligus 9 orang provinsi, Mas. Karena ada yang bulan April, ada yang bulan Mei, ada yang di pertengahan tahun. Nah, itu yang 9. Yang 261 kabupaten kota. Saya bilang jangan takut. Justru itu yang ditunggu oleh daerah. Karena apa, Mas? Eselon 2 berkesempatan untuk menjadi pejabat bupati, menjadi pejabat wali kota. Bayangkan, saya bilang, apa enggak bangga daerah punya 261 pejabat bupati yang kemudian dia sebagai aparatur sipil negara. Dan saya katakan, Mas, bahwa aparatur sipil negara itu taat dengan NSPK. Dia taat kepada norma, dia taat pada standar, dia taat pada prosedur, dan dia taat kepada kriteria. Dan dia juga taat kepada SOP, standar operating prosedurnya. Yang kadang-kadang kita orang politik ini kan suka ngeyel-ngeyelan tuh, Mas. Tapi kalau orang ASN, jangan loh Pak, itu enggak boleh. Peraturannya ini. Saya bilang, untuk COVID-19 ini, kita memerlukan orang yang seperti itu. Sehingga suara dari pusat, suara dari provinsi, suara dari kabupaten, kota, sampai ke tingkat desa itu satu komando. Nggak ada yang ngeyel gitu loh, Mas. Nggak ada yang pasang badan, wah aku kan hebat, aku dari partai politik ini, wah itu. Nah, Pak. Jadi kembali, Mas. Monggo. Artinya begini Pak, itu secara politik ya masih bisa diperdebatkan soal pro dan kontra itu. Tapi yang tadi pertanyaan saya, karena keputusan politik, keputusan hukum ini kan kadang-kadang tidak bisa kita duga-duga seperti apa. Tadi pertanyaan saya, kalau Perpu itu tetap diterima DPR, artinya kan pilkada harus jalan. Apa yang akan terjadi dengan DPD? Kalau Perpu nomor 2 itu, Mas, nomor 2 tahun 2020, itu dari salah satu pasalnya, itu membuka. Jadi kalau tidak bisa dilakukan sekarang, akan bisa dilakukan di kemudian hari. Jadi kalau istilahnya itu escape clause. Nah, kalau ditanya bagaimana sikap DPD,
ya tetap berprinsip seperti itu, khususnya Komite 1. Monggo, silakan. Apalagi kalau mereka berlatar belakang menyatakan bahwa ini sudah kami buat secara aturan hukum. Betul, kami paham betul. Sudah ada yang namanya Perpu, sudah ada namanya PKPU yang mengatur berkenaan dengan monggo. Tapi kalau ada kejadian, kemudian banyaknya pandemi COVID-19, itu siapa yang nanggung? Siapa yang bertanggung jawab? Ya kita kan orang politik ya Mas Bambang ya. Mas Bambang dulu pernah sama saya di DPR RI. Kemudian Mas Bambang jadi suhu saya di DPD RI. Ya kita udah tahu lah. Tapi kalau kita manut, kalau saya bilang sama teman-teman Komite 1, yang penting saya bilang kita sudah ada sikap politik. Kalau memang pemerintah dan DPR RI dan kemudian KPU melaksanakan, silakan. Tetapi Komite 1 DPD RI sudah pernah menyatakan hal ini. Jadi kami udah bikin statement politik, Mas. Jadi kita lihat aja. Kita lihat aja perkembangannya. Oke, Pak. Jadi seandainya usulan atau keputusan Komite 1 DPD RI itu diterima, seandainya itu, menurut Komite 1 atau Pak Teras, kapan itu yang paling tepat pilkada dilaksanakan? Memang ada beberapa opsi, Mas. Jadi opsi pertama, kita itu di akhir kuartal pertama. Jadi antara Maret April. Dan kemudian ada kemungkinan juga bisa dilakukan antara bulan Juni atau Juli. Atau yang paling jeleknya adalah balik lagi September 2021. Tetapi itu risikonya terlalu besar. Jadi kami mengambil risiko yang itu tadi di akhir kuartal pertama, yaitu antara akhir Maret dan awal April. Nah, persiapan mulai dari sekarang, Mas. KPU mengenai tahapan-tahapannya, kan ada masih sisa 4 tahapan, Mas. Itu dilakukan secara pelan-pelan, mulai dari sekarang. Tentu dengan APD yang lengkap, dan lain sebagainya. Tetap dengan protokol COVID-19. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak Teras, kalau itu misalnya jadi keputusan politik maupun keputusan hukum, pilkada ditunda, implikasi terhadap apa? Pertama terhadap pelaksana, yaitu KPU, Bawaslu dan sebagainya, seluruh sampai jajarannya di bawah yang sudah mulai diaktifkan semua mulai sekarang ini. Kemudian juga dampak kepada peserta yang sekarang begitu diberitahu Desember sudah mulai persiapan. Jadi sekarang sudah mulai persiapan di kalangan peserta, termasuk partai-partai sudah mulai sibuk gitu ya. Nah, kemudian juga pemerintah daerah sudah mulai mencocok-cocokkan kembali mengenai anggaran. Ini sudah mulai proses dan hampir diputus ini anggaran yang untuk pilkada. Menurut saran Pak Teras gimana? Kita pilkada bukan baru kemarin, Mas. Pilkada serentak ini sudah kita lakukan, ini yang keempat kali. Dan kita mengadakan pemilu sudah beberapa kali. Dari tahun 99. Nah, tiba-tiba ada COVID, Mas. Jadi penundaan beberapa bulan bagi kita yang sudah terbiasa, itu enteng, Mas. Kenapa? Karena senjatanya kita udah siap kok. Malahan yang lebih berat satu, Mas Bambang. TPS yang di awal direncanakan 800-an, sekarang diperkecil, Mas. Menjadi 300. Berarti apa, Mas? Tambah banyak kan TPS? Kalau TPS tambah banyak, apa yang terjadi, Mas? Apa itu bukan penyebaran? Kemudian layout dari TPS. Itu sudah diuji nggak berdasarkan pada protokol COVID-19? Apakah KPU menjamin bahwa TPS yang didesain oleh KPU itu memenuhi persyaratan dari COVID-19? Nah, kemudian
Kalau misalnya Mas, tim kampanye turun. Ini kan kita biasa Mas kalau kampanye, turunnya kan ke desa-desa. Saudara-saudara kita di desa-desa Mas, paling males pakai masker. Mungkin nggak mau dia. Nah, giliran dia ketemu dengan saudara-saudara kita yang dari kota, yang menyerbu mereka, yang mengetok rumah mereka, yang bertamu dengan mereka di desa. Apa enggak itu penyebaran pandemi COVID? Nah, siapa yang jamin? Contoh aja saya di Kalimantan Tengah, Mas. Saudara-saudara kita yang di desa itu aman, Mas. Tapi nanti kalau tim kampanye turun, kalau tim bersosialisasi, apa yang terjadi? Pengumpulan massa, door to door. Apakah itu tidak bagian dari penyebaran pandemi ini? Siapa nanti yang tanggung jawab? Apakah cukup pengobatan yang dilakukan oleh pemerintah? Rapid test. Siapa yang membiayai 105 juta loh Mas? Pemilih ini. Siapa yang mau membiayai itu? Ada anggaran daerah. Saya baca di running text, Mas Bambang, Pak Rudi, Wali Kota Solo, itu bikin, sebaiknya pilkada ditunda. Aku nggak ada duit, katanya. Kemudian Gubernur Jawa Barat mengusulkan 2021. Nah ini Mas yang di Jawa Tengah, Bupati Wonogiri, katanya mau mundur. Kalau itu pilkada 9 Desember. Nah itu kondisi-kondisi Mas Bambang yang perlu kita lihat secara jernih lah. Ya, Pak Teras Narang, Bapak kan politisi yang sudah lama ya. Artinya komunikasi politiknya juga pasti sudah memadai lah, sudah cukup gitu. Apakah sebelum mengambil keputusan ini, mungkin Bapak juga sudah komunikasi kira-kira arahnya kemana gitu. Jadi menurut keyakinan Pak Teras sendiri, kira-kira ditunda atau tetap ini kira-kira? Saya tidak bisa memprediksi, karena ini sesuatu yang sifatnya keputusan bersama, Mas ya. Tetapi saya berpandangan, DPD RI dalam hal ini Komisi 1 mempunyai kewenangan, istilahnya punya legal standing dan juga punya institutional standing, Mas, untuk kita berbuat, untuk kita juga berpegang kepada prinsip. Nah, artinya apa? Kalau memang misalnya jalan, kemudian tetap dilakukan, tetapi DPD RI khususnya Komisi 1 itu sudah mewarning. Jadi kalau ada ledakan-ledakan pandemi dan lain sebagainya, ya berarti kan kita sudah melakukan tugas kita, Mas. Ya. Tugas politik sudah kita lakukan. Ya. Nah, masalah berhasil of tidak, itu kan ya suatu usaha lah kalau istilahnya. Baik, gitu, Pak Teras Narang, Pak Agustin Teras Narang, Ketua Komite 1 yang antara lain membidangi pemerintahan daerah di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI. Mungkin masih ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada semua pihak mengenai usulan dan keputusan Komite 1 DPD RI. Monggo silahkan, Pak. Matur nuwun, Mas Bambang. Pertama-tama ingin kami sampaikan bahwa DPD RI itu adalah merupakan wakil daerah. Dan masalah pilkada adalah masalah daerah. Artinya daerah berkeinginan untuk memilih siapa yang akan menjadi pemimpin di daerahnya. Tujuannya tiada lain adalah untuk keselamatan, untuk kesejahteraan, untuk kemakmuran, dan untuk kejayaan daerah itu. Nah, di dalam kondisi yang demikian,
Kita ingin ada pesta demokrasi. Pesta demokrasi yang betul-betul dalam keadaan pesta. Yang betul-betul di dalam keadaan bersukaria. Di dalam rangka untuk menunaikan tugas konstitusi dari masyarakat. Masyarakat tidak boleh takut, Mas. Mereka harus diberikan kesempatan untuk berbuat yang terbaik untuk bangsa, untuk negara, dan untuk daerahnya. Saya merasakan, Mas Bambang, kepercayaan rakyat. Saya katakan, sejak saya dipilih oleh rakyat, sejak itu saya adalah menjadi pelayan rakyat. Nah, sejak itu pula bendera saya cuma satu, saya bilang, adalah merah putih. Nah, itulah upaya kita. Nah, di PDRI yang saya sekarang kebetulan dipercayakan sampai bulan Oktober ya Mas, biasanya sebagai ketua komite berupaya untuk berbuat sesuatu. Dan saya sampaikan kepada teman-teman, ini saatnya bagi kita untuk kita memperhatikan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan dari rakyat. Ini saatnya. Gitu loh. Baik, Pak Agustin Trasnarang, Ketua Komite 1 DPD RI yang telah mengeluarkan sikap dan keputusan untuk menolak pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember 2020. Terima kasih atas penjelasannya. Mudah-mudahan ini berguna bagi referensi kita semua untuk mengambil keputusan yang terbaik. Sekali lagi, channel Inspirasi untuk Bangsa berterima kasih dan mudah-mudahan juga ikut membantu pengambilan keputusan yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.